Ya, Ya, oke, baik. oke. Ya, jadi tadi sudah beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Latif ya. Jadi saya hanya menambahkan saja barangkali supaya bisa melengkapi daripada perbaikan ya proposal dari Ibu Risma ya, karena Ibu Risma ini kan istilahnya kalau ujian proposal itu adalah kita calon peneliti ya. Jadi insya Allah setelah ujian proposal ini, Bu Risma akan turun melakukan penelitian, dan nanti setelah melakukan penelitian, nanti hasil penelitiannya akan disajikan dalam bentuk hasil. Jadi tentunya saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Risma karena sudah sampai pada tahapan ini ya. Nah, sebenarnya apa yang sudah Ibu Risma tulis di proposalnya itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuman perlu barangkali kita lengkapi supaya ini lebih mantap lagi ya. Ini ada beberapa saran dari saya. Jadi sifatnya saran, silahkan Ibu Risma boleh pertimbangkan ya. Karena Ibu Risma yang punya karya ini, jadi Ibu Risma boleh mempertimbangkan ya masukan-masukan dari tim penguji. Nah, yang pertama barangkali di sini adalah persoalan di latar belakang masalah ya. Kalau saya tanya Bu Risma, kira-kira apa sih yang mendasari Bu Risma sehingga mengangkat judul tentang komitmen atas aspirasi terhadap kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan anggota DPR. Kira-kira apa yang mendasari Ibu sehingga memilih judul ini? Ya, boleh dikemukakan pandangannya barangkali Bu Risma, silakan. Ya, halo. Ya, apa kira-kira Bu? Nggak, jawab saja kira-kira kenapa tiba-tiba Ibu mau meneliti tentang apa tadi itu kepuasan masyarakat ya. Persoalannya utamanya kan persoalan kepuasan masyarakat terhadap anggota DPR di Provinsi Sulbar. Kira-kira kenapa Ibu mau mengangkat tema ini? Ya, ada masalah dengan kepuasan masyarakat ya, Bu Risma? Iya. Ya. Ibu Risma kan ya, Bu Risma kan barangkali anggota dewan Bu Risma ya, anggota DPR bukan? Oh bukan. Tetap di sana. Oke. Tetap. Ya tapi berarti adalah masyarakat berarti bisa juga menilai terkait dengan kepuasan Ibu terhadap bagaimana pelayanan anggota dewan selama ini. Itu yang Ibu coba cari apa permasalahan kepuasan masyarakat. Di sini saya lihat di proposalnya itu makanya sulit untuk menjawab pertanyaan saya karena tidak jelas apa masalah dalam proposalnya Ibu. Nah, saran saya coba cari data, istilahnya kalau di metode penelitian itu istilahnya adalah fenomena bisnis ya, fenomena. Jadi coba Ibu cari data tentang indeks kepuasan masyarakat ya, atau data tentang kepuasan masyarakat terhadap anggota dewan. Jadi buat data, jadi lebih bagus itu tampilannya misalnya seperti grafik atau tabel ya yang menunjukkan data misalnya 2000 dari 5 tahun terakhir. Gimana sih tingkat kepuasan masyarakat terhadap anggota DPR selama 5 tahun terakhir? Nah, itu kalau Ibu bisa dapatkan itu, Ibu bisa lihat oh ternyata tingkat kepuasan masyarakat ini cenderung turun terus. Nah, berarti ada masalah. Kalau dia kepuasannya naik terus, oh berarti ada masalah aja. Kalau dia cuma naik terus gitu. Kalau misalnya Ibu sulit untuk mendapatkan itu, dieksplor pada penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Coba Ibu cari nanti istilahnya perbedaan hasil penelitian. Jadi misalnya si A ternyata meneliti bahwa pelayanan itu tidak mempengaruhi atau berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Tetapi si B bilang bahwa layanannya anggota DPR itu bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Itu bisa dieksplor. Jadi karena adanya inkonsistensi temuan, sehingga saya mau membuktikan kembali di Provinsi Sulbar. Nah, itu yang belum kelihatan di proposalnya. Ya, jadi boleh Ibu lihat. Yang pertama cari data kepuasan masyarakat, kalau bisa dapat data itu bagus. Atau bisa juga dieksplor pada penelitian terdahulu di pertentangan penelitian. Ya, pertentangan penelitian, si A bilang tidak signifikan, si B bilang signifikan. Atau misalnya juga bisa Bu, ternyata belum cukup banyak penelitian yang meneliti tentang ini,
sehingga karena belum ada, sehingga saya mencoba masuk untuk mengisi kesenjangan tersebut. Jadi saya masuk untuk meneliti, membuktikan apakah faktor-faktor yang saya teliti ini itu bisa meningkatkan kepuasan masyarakat. Nah, ada tadi variabel misalnya mana tadi ya, komitmen atau aspirasi. Nah, kalau memang masih kurang penelitian yang meneliti tentang komitmen atas aspirasi terhadap kepuasan masyarakat, ini bisa juga menjadi salah satu acuan kita, alasan ketertarikan kita untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, seperti itu Bu Risma ya. Kemudian itu ya barangkali boleh nanti dicatat. Kemudian yang kedua, ini persoalan rumusan masalah. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Latif, sepakat saya bahwa rumusan masalahnya ini kalimatnya itu bukan seperti ini. Seberapa besar pengaruh, ini kan sama saja dengan pertanyaan penelitian. Kalau saya nanti coba Ibu ungkapkan kalimat-kalimat yang bentuk pernyataan di rumusan masalah ini. Misalnya kalimatnya gini, Ibu sudah dapat tadi data bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat, maka kita buat kalimat di rumusan masalah misalnya terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat pada anggota DPRD Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dari permasalahan tersebut maka bagaimana meningkatkan kepuasan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Atau bisa diganti misalnya bagaimana peranan komitmen atas aspirasi dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu nanti di kalimat rumusan masalahnya. Jadi bukan seberapa besar. Nah, kemudian ini lagi terkait dengan indikator. Ya tadi juga sudah disampaikan. Jadi khususnya kepuasan masyarakat. Jadi indikatornya diganti Bu. Indikator itu sebenarnya adalah ciri. Ya, ciri tanda. Jadi kalau misalnya indikator dari kepuasan masyarakat, Ibu nanti merenung-merenung sambil membaca teori-teori atau penelitian terdahulu. Kira-kira betul gitu indikator yang dia pakai. Nah, jadi indikator itu adalah ciri. Apa cirinya masyarakat itu puas terhadap anggota DPR? Jadi nanti Ibu coba cari apa ciri-ciri orang puas. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Ya. Kemudian lanjut lagi di sampel, ya betul tadi ya sampelnya. Oke lah, kalau memang Ibu sanggup untuk mengambil sampel sebanyak 200 silahkan dilanjutkan. Ya, kemudian ini terkait dengan daftar pustakanya ya, terakhir daftar pustakanya ini nanti Ibu coba cross check kembali ya, apakah semua yang dirujuk ini sudah ada di daftar pustaka atau tidak ya. The recording has stopped. Jangan sampai ada beberapa hal yang belum dikutip sehingga Ibu lupa, jadi coba nanti di cross check ulang. Ya, saya kira begitu dari saya, pimpinan sidang. Terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dicatat ya, Iya. Ibu. Iya, Bu. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Hasmin